Baik, di sini nilai X yang memenuhi pertidaksamaan X kuadrat min 2X min 3 dibagi X min 2 lebih kecil dari X plus 5 adalah, nah ini adalah pertidaksamaan ya. Oke, tadi jawaban kalian apa? Masih ingat? Sebentar. Baik, nomor 1 ya. Di sini kita punya X kuadrat min 2X min 3 dibagi dengan X min 2 lebih kecil dari X plus 5. Jadi di sini kita mau mencari himpunan penyelesaian untuk X yang memenuhi pertidaksamaan ini, gitu ya. Nah, kalau kita pindah ruaskan, ini jadi minus X plus 5 ya. Dan ini jadi lebih kecil dari 0. Kemudian langkah selanjutnya kita bisa samakan penyebutnya dengan penyebutnya itu adalah X min 2 ya. Jadi ini tinggal kali ke sini ya. X min 2 kali X plus 5 ya. Jadi di sini kita punya atasnya tetap kalau yang ini ya. Nah, kemudian min, oke ini kasih kurung aja. Ini min X plus 5 kali X min 2 ya. Nah ini jadi penyebutnya jadi sama nih. Karena sudah kita kalikan dengan X min 2 dan ini ya kalau dikali 0 ya tetap 0 ya. Gitu. Jadi sebenarnya ruas kanannya juga dikalikan X min 2 ya. Artinya semua sukunya dikali X min 2 per X min 2 gitu kan. Tapi karena ini 0 jadi 0. Oke. Kalau kalau kita jabarkan nih yang di atas ya. Kita punya X kuadrat min 2X min 3. Ini jadi X kali X. Oke, kasih kurung aja dulu ya. X kali X kuadrat, X kali min 2X, 5 kali X plus 5X, 5 kali min 2 min 10 ya. Per X min 2 lebih kecil dari 0. Nah ini kalau kita buka kurungnya, ini min kali X kuadrat min X kuadrat, ini jadi plus, ini jadi minus, ini jadi plus 10 ya. Oke. Kemudian di sini ada X kuadratnya ini ya. Ini juga sama nih. Jadi sisanya tinggal apa nih? Min 5X plus 10 dikurangi 3, 7 ya. Jadi kita punya min 5X plus 7 dibagi dengan X min 2 lebih kecil dari 0. Nah ini udah bentuk yang paling sederhana ya. Gak bisa kita sederhanakan lagi. Nah langkah selanjutnya adalah kita cari titik kritisnya ya. Untuk mencari himpunan penyelesaian. Jadi titik kritis itu adalah titik yang si pembilangnya ini 0, si X yang membuat pembilangnya ini 0, dan si penyebutnya ini membuat dia 0 ya. Nah, kalau atasnya 0 itu kan akan terjadi kalau X-nya berapa? X-nya sama dengan 7 ke sana jadi minus ya. Jadi min 7 per min 5 ya. Atau 7 per 5 ya. Jadi kita punya X-nya 7 per 5. Jadi 7 per 5 itu yang membuat si pembilangnya ini 0 ya. Kemudian yang membuat penyebutnya itu 0, X min 2 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 2 ya. Nah, ini ada
X-nya 2 dan 7/5 ya. 7/5 itu ya 1 koma ya. 1 koma sekian ya. Kalau 10/5 kan 2 ya. 7,5/5 kan 1,5 ya. Berarti ini kurang dari 1,5 ya. Sekitar 1,4 ya. Oke, kemudian kita gambarkan garis bilangan ya. Berarti 7/5 itu ya, kalau ini misalnya 2 gitu ya. Nah, ini ya kira-kira tengah-tengah antara 2 dan 1 lah ya. 7,7/5 itu. Nah, kemudian kita uji ini ada 3 titik uji ya. Jadi kita uji kalau nilainya lebih besar dari 2, terus kalau nilainya antara 7/5 sampai 2, dan kalau nilainya kurang dari 7/5 ya. Oke, sekarang gini, kalau misalnya nilainya lebih dari 2 ya, kan ini titik ujinya ini nih, ada 2 ini nih, si X-nya tadi ya, yang membuat 0 itu. Oke, kalau misalnya kita pilih satu nilai yang lebih dari 2, yaitu 3 misalnya. Kalau X-nya 3, min 5 kali 3, min 15 ya, min 15 tambah 7 negatif ya. Kita cuma butuh tandanya aja, ini atasnya kalau ininya 3 itu negatif, dan bawahnya positif ya. Negatif dibagi positif itu adalah negatif ya, karena berbeda tandanya. Jadi dengan cukup satu sampel maka sisanya juga sama, itu tuh negatif ya. Kalau kita coba misalnya 4, 5 dan seterusnya juga sama. Oke, sekarang kalau kita coba nilai yang kurang dari 7/5 ya, ini bisa bisa nyoba 1 ya. Kalau 1, min 5 tambah 7 positif ya. 1 dikurangi 2 kan negatif ya. Ya kan, positif dibagi negatif itu hasilnya. Oke, ini negatif juga nih. Nah, sebenarnya tanpa kita menguji yang di tengah-tengah ini, ya ini kemungkinan besar itu positif ya. Nanti silahkan bisa diuji dengan berapa nih nilai ujinya. Misalnya eh, berapa? 8/5 misalnya ya. Kalau 8/5 itu kan ini 8/5, 5-nya coret jadi min 8 ya. Min 8 kan negatif ya, ditambah 7 ya kan. Kalau ini cuma harus disamain penyebut ya. Jadi silahkan nanti dicek, ini positif. Nah, sekarang daerah penyelesaiannya itu adalah yang kurang dari 0 ya. Yang kurang dari 0 itu berarti yang negatif ya. Jadi daerah penyelesaiannya itu adalah yang negatif ini. Gitu. Nah, kalau yang negatif ini itu artinya berarti X-nya kurang dari 7/5 ya. Atau X-nya lebih dari 2. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah X-nya kurang dari 7/5 atau X-nya lebih dari 2. Gitu. Oke, kalau ada yang mau bertanya, silahkan langsung raise hand aja ya, atau langsung open mic. Kalau enggak, saya akan langsung ke soal berikutnya. Kurva Y sama dengan 3X min 3/X kuadrat memotong sumbu X di titik P. Nah, persamaan garis singgung di titik P adalah... Oke, kalian masih ingat nggak tadi ini? Jawabannya apa? Oke, kita langsung bahas. Ini nomor 2 ya. Jadi di sini kita punya kurva Y sama dengan 3X min 3/X kuadrat. Kalau kita tulis dalam bentuk yang lain, jadi 3X min 3X pangkat min 2 ya. Karena ini ke atas jadi min 2 ya. Kemudian dia memotong sumbu X di titik P ya. Kalau memotong sumbu X itu kan artinya Y-nya sama dengan 0 ya. Kalau memotong sumbu X. Kalau memotong sumbu Y berarti X-nya 0 ya kan. Nah, di sini dia memotong sumbu X di titik P ya. Yang P-nya itu kita nggak tahu, dan itu yang mau kita cari ya.
Berarti di sini kita punya ya 3x min 3x pangkat min 2 ini sama dengan 0 ya. Y-nya kan sama dengan 0, sedangkan Y-nya kan ini 3x min 3x pangkat min 2 sama dengan 0 gitu kan. Nah, di sini kita akan mencari berapa nilai X-nya. Oke, kalau misalnya 3X-nya kita faktorkan, kita tarik keluar, ini akan menjadi apa? 1 min X pangkat min 3, ya kan? Nah, sama dengan 0 gitu ya. Kan 3X kali 1, 3X, 3X kali X pangkat min 3, nanti pangkatnya dikurangi, ditambah 1 ya, jadi tinggal min 2 ya. Pokoknya salah satu X-nya kita tarik keluar, prinsipnya gitu ya. Nah, kalau kita udah dapat gini, berarti ini kan perkalian dua suku ya. Ini dikali ini. Berarti hasilnya akan 0 itu jika 3X-nya sama dengan 0, yang artinya X-nya sama dengan 0 ya, atau maksudnya salah satunya 0, atau si 1 min X pangkat min 3-nya yang sama dengan 0. Ini kan berarti 1 min 1 per X pangkat 3 ya, sama dengan 0. Dan kalau kita samakan penyebut atau kali silang, atau gini, semuanya dikali X pangkat 3 gitu ya. Berarti kan di sini 1 kali X pangkat 3, X pangkat 3 min 1 ya, sama dengan ini kalau kali X pangkat 3 ya 0 gitu ya. Kalau ini kali X pangkat 3 kan X pangkat 3-nya jadi coret-coret ya. Oke, jadi kita punya X pangkat 3 min 1 sama dengan 0. Berarti X pangkat 3-nya sama dengan 1 ya. Berarti X-nya sama dengan 1 ya. Jadi di sini kita punya X-nya 0 dan X-nya 1 ya. Nah, itu adalah titik P-nya. Jadi titik potongnya ya, titik P itu adalah 0,1 gitu. Nah, kemudian kalau kita ingin mencari tahu persamaan garis singgung di titik P tersebut dan titiknya sudah kita ketahui, maka kita harus tahu gradiennya ya kan? Gradiennya itu berapa kalau mau cari tahu persamaan garis singgung ya kan? Persamaan garis itu kan ada gradiennya ya. Dan gradiennya itu kita harus turunkan ya. Jadi M itu adalah turunan dari si Y ini ya. Ya kan? Dan turunan dari Y itu kan 3X kalau diturunkan jadi 3. Kemudian oke yang ini aja ya. Min 3X pangkat min 2 kalau diturunkan jadi min 3 kali min 2 itu kan plus 6. X pangkat ya min 1 ya. Oke, kemudian di sini kita punya 3 ditambah 6 per X ya kan? Oke, 3 ditambah 6 per X. Nah, kita kan tahu nih titiknya itu kan 0,1 ya. Berarti sorry. Ini ada yang keliru. Ada yang kelewat. Yang memenuhi itu sorry. Ada yang keliru tadi. Ini kan ada 2 X-nya ya. 0, 1. Ini bukan 0,1 ya. Oke, saya coba hapus dulu. Di sini
kita kan punya X-nya 2 nih. Mana yang memenuhi X-nya? Jadi yang memenuhi itu hanya ada satu ya. Yang mana kita pilih ya? Nah, kalau kita lihat di sini kan ada pembagian dengan X kuadrat ya. Dan itu kan harus dihindari ya pembagian dengan 0 itu. Dan di sini akan terjadi pembagian dengan 0 kalau X-nya itu sama dengan 0. Gitu. Sehingga yang memenuhi itu adalah X-nya sama dengan 1 gitu ya. Dan kalau X-nya sama dengan 1 ya, maka Y-nya itu berarti masukin ke sini X-nya. 3 kali 1 dikurangi 3 per 1 kuadrat ya. Ini kan 3 dikurangi 3 ya. 0 ya. Nah gitu. Jadi titik P-nya itu 1,0 ya. Bukan 0,1. 1,0. X-nya 1, Y-nya 0 gitu ya. Nah, sekarang yang mau kita cari itu berapa gradien atau turunan di titik X-nya itu 1 ya. Nah, maka di sini kalau X-nya 1 ya. Ini kan di titik P 1,0 ya. Berarti gradiennya itu adalah 3 ditambah 6 per 1 ya. Atau sama dengan 9 gitu ya. Nah, setelah kita dapetin gradien dan juga titik di situ, maka kita bisa tahu persamaan garisnya kan. Samaan garisnya itu yang Y min Y1 sama dengan M kali X min X1 gitu ya. Y1-nya 0 ya. Y min 0 sama dengan 9 kali X min X1-nya kan 1 ya. Ini titik P itu 1,0. Jadi ini Y sama dengan 9X min 9 ya. Ada nggak yang gini bentuknya? Oke, kita buat sama dengan 0 berarti kita punya ya 9X min Y ya kalau pindah ruas ke kanan. Min 9 sama dengan 0 gitu ya. Ini ya. 9X min Y min 9. Oh yang ini. Oke. Kalau ada yang bertanya boleh silahkan. Kalau enggak kita lanjut ya. Jika A dan B adalah akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat min X min 3 sama dengan 0, maka 2A kuadrat plus B kuadrat plus A itu sama dengan Oke, ini ya agak tricky. Kita coba bahas. Ini nomor 3 ya. Di sini kita punya persamaan kuadrat X kuadrat plus X min 3 sama dengan 0 ya kan. Dan akar-akarnya itu adalah A dan B ya kan. Jadi akar-akarnya A dan B ya kan. Nah, akar-akarnya itu kan A dan B ya. Dan kita mungkin pernah kita tahu bahwa kalau kedua akarnya ini dijumlahkan itu sama dengan apa? Min B per A ya. Oke, ini didaftar dulu deh. Oke, karena ini Oke, di sini kan A-nya nanti saya nggak akan tulis rumusnya ya. Sini A-nya 1, B-nya 1, C-nya min 3 ya. Nah, kalau kedua akarnya dijumlahkan itu kan min B per A ya, berarti min 1 per 1 ya. Min 1 dibagi 1 hasilnya min 1 ya. Jadi A plus B itu sama dengan min 1. Dan
Kalau kedua akarnya dikalikan, A kali B itu kan apa? C per A ya. C per A itu di sini min 3 per 1 ya. Min 3 per 1 itu hasilnya min 3 ya kan. Nah, kemudian yang ditanyakan itu adalah berapa 2A kuadrat plus B kuadrat plus A ya. Jadi di sini yang akan kita cari itu adalah 2A kuadrat plus B kuadrat plus A itu sama dengan apa? Ya kan? Nah, di sini kalau kita jabarkan 2A kuadrat itu kan sama dengan A kuadrat plus A kuadrat, ya kan? Terus plus B kuadrat plus A, iya enggak? Nah, kemudian yang A kuadrat plus B kuadrat ini bisa kita buat menjadi bentuk ini nih. A plus B kuadrat dikurangi 2AB. Oke, ngerti nggak ini? Kenapa bisa gini? Jadi, oke, saya tulis di sini ya. A kuadrat plus B kuadrat itu sama dengan A plus B kuadrat min 2AB. Kenapa ada min 2AB-nya? Karena kalau ini dijabarkan, ini kan jadi A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat, ya kan? Terus min 2AB. Nah, ini kan min 2AB-nya dicoret, jadi tinggal sisa A kuadrat plus B kuadrat, ya. Kenapa kita ubah menjadi bentuk seperti ini? Supaya kita punya penjumlahan antara A dan B dengan perkalian A dan B. Karena kita punya clue ini nih, A plus B itu min 1 dan A kali B itu min 3 gitu. Jadi kita perlu ya mengubahnya menjadi bentuk ada A plus B-nya dan A kali B-nya gitu ya. Nah, kemudian sisanya jadi apa nih? A kuadrat yang satu lagi ya. Ini jadi plus A kuadrat plus A. Gitu ya. A kuadrat plus A. Oke, nah sekarang ini kan A plus B-nya bisa nih kita ganti dengan min 1 ya kan. Kemudian A B-nya kita substitusi dengan min 3. Nah, gimana nih ujungnya nih? A kuadrat plus A. Kita bisa dapat dari mana? Nah, oke. Berarti kita perlu bentuk ini A kuadrat plus A. Dan ini kita bisa dapatkan kalau coba kita kan punya fungsinya, kita sebut fungsi kuadratnya itu kan ya kita sebut fx-nya lah ya. Fx-nya itu kan x kuadrat plus x min 3 ya kan, fungsinya kan ini ya yang sama dengan 0 itu. Nah, kalau misalnya kita masukin A, kan A itu akar-akarnya ya. A itu kan yang membuat 0 itu ya. A-nya kita masukin ini supaya kita punya A kuadrat plus A min 3 sama dengan 0. Dan di sini kita punya A kuadrat plus A sama dengan 3. Nah, ya kan? Jadi kita punya untuk mensubstitusi ini nih. A kuadrat plus A itu sama dengan 3. Nah, sekarang kita tinggal substitusikan ya. Jadi di sini kita punya min 1 kuadrat, kemudian min 2 kali min 3, kemudian di sini plus 3 ya. Berarti di sini berapa? 1 plus 6 plus 3. Hasilnya 10. Oke. Hasilnya 10 ya. Oke, kalau ada yang mau bertanya silahkan. Kalau enggak, saya akan lanjutkan. Diberikan sistem persamaan, ini ada dua persamaan ya. A min 1 X plus B min 1 Y sama dengan 0. Kemudian yang kedua B plus 1 X plus A plus 1 Y sama dengan 0, di mana A-nya tidak sama dengan B. Agar penyelesaian sistem persamaan di atas tidak hanya X
y-nya sama dengan 0,0 saja, maka nilai A plus B-nya itu sama dengan berapa? Oke, tadi kalian masih ingat ini jawabannya apa? Oke, kita 0 ya. Oke. Jawabannya 0, betul ya. Kita coba bahas ya. Nah, ini kan ada dua persamaan ya, persamaan garis ya. Dan persamaan garis itu kan kalau kita oke, kita tulis di sini ya. Ini nomor 4. Hubungan ya antara dua garis itu kan ada 3 ya, bisa berpotongan. Berpotongan itu dia akan punya solusinya 1 ya. Solusinya tunggal ya. Kemudian ada berimpitan gitu ya. Berimpitan itu berarti solusinya banyak. Artinya tidak hanya 1 gitu ya. Kemudian ada sejajar ya. Sejajar ini artinya tidak punya solusi gitu kan ya. Nah, jadi kalau misalnya berpotongan itu kan gini ya, ini ada garis, ini ada garis. Nah, solusinya itu di titik perpotongannya itu. Nah, gitu ya. Dan kalau solusi banyak berimpitan itu berarti ini ada garis dan garis satu lagi itu dia berimpitan, cuman beda panjangnya aja. Kalau tadi panjangnya segitu, ini panjangnya lebih besar gitu ya. Jadi semacam kelipatannya. Kalau sejajar berarti gini ya, dia nggak akan pernah ketemu. Jadi ini kalau diperpanjang dia nggak akan pernah berpotongan. Nah, yang solusi banyak tuh ini. Nah, yang dimaksud dengan ini kan solusinya tidak hanya 0,0, berarti solusinya itu banyak ya. Artinya dia berimpitan. Dan kalau berimpitan maka itu antara garis satu dengan garis yang lain itu merupakan perpanjangannya. Ya, perpanjangannya itu artinya dia perbandingannya itu sama gitu ya. Nah, kalau perbandingannya sama, jadi perbandingan dari koefisiennya ini itu adalah sama. Jadi logikanya itu misalnya gini, kita punya persamaan X plus Y sama dengan 0 gitu ya. Nah, yang dimaksud dengan kelipatannya itu kalau misalnya kita kali 2, 2 kali 0 juga 0, maka kita punya 2X plus 2Y sama dengan 0. Nah, ini adalah garis ini dan garis ini tuh berimpitan ya. Artinya perbandingan koefisiennya itu akan sama gitu. Nah, jadi di sini kita lihat koefisiennya ini kan ya, ini koefisien X-nya -1, ini koefisien X-nya B plus 1 ya. Berarti di sini perbandingan antara A-1 dibagi dengan B plus 1 itu akan sama dengan perbandingan B-1 dibagi dengan A plus 1 gitu ya. Dan setelah ini kita bisa kali silang ya. A-1 kali A plus 1 itu jadi A kuadrat min 1 ya. Ya kan? Kemudian ini B-1 kali B plus 1 itu adalah B kuadrat min 1. Ya kan? Itu yang ini loh, yang A kuadrat plus A kuadrat min B kuadrat sama dengan A plus B kali A min B gitu ya. Oke, jadi kita punya A kuadrat min 1 sama dengan B kuadrat min 1, berarti kita punya A kuadrat itu sama dengan B kuadrat ya. Kalau A kuadrat min B kuadrat berarti kita punya A kuadrat min B kuadrat sama dengan 0 ya. Itu artinya A plus B dikali A min B itu sama dengan 0 ya. Dari sini. Ya, sama aja. Oke, jadi kita punya ini nih. A plus B kali A min B sama dengan 0. Kalau yang ini
kita punya akar-akarnya itu A plus B sama dengan 0. Itu artinya A-nya sama dengan min B. Dan kalau yang ini kita punya A min B sama dengan 0 ya. Atau ini berarti di sini A sama dengan B ya. Nah, karena di sini ada syarat di mana A-nya tidak sama dengan B, berarti yang ini tidak memenuhi ya. A sama dengan B ini tidak memenuhi, dan yang memenuhi itu adalah A sama dengan min B gitu ya. Kalau kita punya A sama dengan min B, berarti kalau kita pindah ruaskan, A plus B itu sama dengan 0 gitu ya. Dan yang ditanyakan kan A plus B. Berarti jawabannya 0 gitu. Oke. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Jika fx sama dengan ax plus b dibagi dengan x kuadrat plus 1, dengan f0 sama dengan ini f aksen ya. Saya nulis aksennya itu agak susah. Maaf nih kalau tadi miss di sini ya. Saya lupa menjelaskan. Jadi ini itu f aksen, karena kalau aksen ternyata persamaannya nggak muncul ya. Jadi f aksen 0, turunan pertama, dan x-nya 0. Kemudian ini, dan kita punya f aksen min 1 sama dengan 1. Kemudian yang ditanyakan adalah berapa A plus B. Oke. Kita coba bahas. Ini nomor 5 ya. Oke, kita punya fx sama dengan ax plus b dibagi dengan x kuadrat plus 1 ya. Dan kita nanti akan butuh mencari turunannya, ya kan? Berarti kita bisa misalkan ya. Kita misalkan U-nya itu AX plus B, kemudian V-nya X kuadrat plus 1 ya. Masih ingat turunannya itu kan apa? U aksen V min UV aksen dibagi dengan V kuadrat. Gitu ya. Berarti di sini F aksen X-nya sama dengan U aksen dulu ya. Ini U-nya AX plus B diturunin jadi A ya. A dikali V, V-nya X kuadrat plus 1. A kali X kuadrat plus 1 dikurangi U. U-nya AX plus B dikali V aksen ya. Turunan dari V itu 2X ya. Dibagi dengan X kuadrat plus 1 dikuadratkan ya, karena V kuadrat. Gitu ya. Nah, kemudian oke, ini nggak usah dibuat dalam bentuk yang sederhana. Kalau mau juga boleh. Cuman yang kita butuhin itu kan di sini ya, F aksen 0 ya kan. Nah, berapa nih kalau ini kita masukin X-nya 0 ya. Coba lihat, 0 tambah 1, 1 kali A, A ya. Terus ini 0. Oke, ini ada 2X kali berapapun, kalau X-nya 0 ya 0 ya. Berarti A aja ya. A per. Ini kalau X-nya 0, 0 tambah 1, 1 kuadrat 1 ya. Berarti kita punya turunan dari F aksen 0 itu sama dengan A ya. Kemudian di sini F0-nya sama dengan ini. Berarti kita cek juga F0-nya. F0 itu coba kalau X-nya 0, ini atasnya jadi B, bawahnya 1 ya. Berarti F0 itu sama dengan B. Dan di sini kita punya F0 itu sama dengan F aksen 0 ya.
Berarti kita punya B itu sama dengan A, ya kan? B itu sama dengan A. Oke. Yang ditanyakan adalah A plus B. Ya. Kita lanjutkan. Dari informasi ini belum kita proses nih. F aksen min 1 sama dengan 1 ya. Jadi kita cari juga berapa F aksen min 1 ya. Nah, ini masukin aja ke sini ya. Kalau X-nya min 1 kuadrat itu 1, 1 tambah 1 2, 2 kali A, 2A ya. Dikurangi. Oke, ini ada. Oke, kalau ini harus diselesaikan ya. Biar nggak bingung. Min A kali X. X-nya min 1 ya. Berarti min A ya. Min A plus B. Ini 2 kali min 1 kali min 2 ya. Oke, kalau min 1 min 1 kuadrat 1 tambah 1 2 ya. 2 kuadrat 4 ya. Oke, kemudian kita kalikan ini. 2A ini min kali min plus A. Plus A dikali min 2 jadi min 2A. Min kali B min B kali min 2 plus 2B ya. Sama dengan dibagi 4. Ya kan? Ini ada yang sama nih. Jadi kita punya saling menghilangkan maksudnya. Kita punya 2B per 4. Di mana ini tiada lain adalah setengah B. Ya kan? Dan F aksen min 1 ini sama dengan 1 ya. Berarti ini sama dengan 1. Maka kita punya B-nya sama dengan 2 ya. Kali silang ke situ. Jadi B-nya sama dengan 2. Nah, yang ditanyakan itu adalah berapa A plus B. Ya. A plus B itu berapa? Karena A itu sama dengan B, ya. Berarti di sini sama aja dengan B plus B, ya kan? Dan B-nya 2. 2 tambah 2 sama dengan 4. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah 4. Untuk nomor 5. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjutkan. 7 bilangan berjumlah 133 membentuk barisan aritmatika. Di setiap dua suku berurutan, di barisan tersebut disisipkan rata-rata kedua suku tersebut. Jumlah semua bilangan di barisan baru tersebut adalah. Oke, kita lanjutkan. Ini soal nomor 6. Ada yang bisa ngerjain tadi? Oke, sebentar ya. Oke. Kita bahas. Nah, ada 7 bilangan. Kalau dijumlahkan, jadi 7 bilangan dalam barisan aritmatika, dan kalau dijumlahkan itu 133 katanya. Oke, pertama kita coba tulis dulu rumus jumlah barisan n n bilangan ya, atau Sn. Dari barisan aritmatika itu kan n per 2 kali A plus n min 1 kali B ya. Yang kita juga bisa tulis n per 2 kali A plus UN ya. N min 1 kali B itu kan
UN ya. UN itu adalah suku yang terakhir ya. Oke, kita misalkan barisan bilangannya itu adalah misalnya kita dalam huruf aja ya. A, B, C, D, E, F, G. Ada 7 ya. 7 bilangan. Dan 7 bilangan tersebut kalau dijumlahkan 133 katanya. Oke. Karena itu ada 7 berarti gimana nih formula kalau S7 ya. S7 itu kan berarti 7/2 ya kali A plus UN ya, suku terakhir ya. Suku terakhirnya itu tiada lain adalah G ya. Kita tulis G di sini. Kalau kita misalkan ini A itu suku pertama ditambah G suku terakhir. Dan ini jumlahnya itu 133 ya. Jadi 133 sama dengan 7/2 kali A plus, oke ini G-nya saya kasih gini ya, takut disangka 9. Oke, kalau kita kali silang ke sini, jadi ini berapa? 266 sama dengan 7 kali A plus G ya. Kemudian kalau kita tulisnya A plus G itu berapa? Berarti kan 266 dibagi 7 ya. 266 dibagi 7 itu berapa? 38 ya. Jadi A plus G-nya itu sama dengan 38. Nah, kemudian kalau kita jabarkan S7 itu kan berarti A plus B plus C plus D plus E plus F plus G, ya kan? Dan ini S7 itu jumlahnya 133 katanya. Kalau kita kelompokkan A plus G-nya di sini, supaya apa? Supaya kan A plus G itu kan 38 nih. Nah, berarti kan ini tinggal tambah sisanya ya. B plus C plus D plus E plus F. Gitu ya. Oke. Plus F. Nah, kemudian kita substitusikan nih ya. 133 sama dengan 38 ditambah A plus G itu 38 kan. B plus C plus D plus E plus F. Gitu kan. Nah, kemudian berarti kalau kita pindah ruaskan ke sini, di 133 dikurangi 38 itu 95 ya. Jadi B plus C plus D plus E plus F itu sama dengan 95 ya. Nah, kemudian panjang ya. Jumlah oke, di setiap dua suku berurutan di barisan tersebut disisipkan rata-rata kedua suku tersebut. Jadi di antara dua suku berurutan ini ada rata-ratanya. Berarti kan di antara A plus B, A dan B itu ada rata-ratanya. Rata-ratanya kan A plus B per 2 ya. Terus baru B. Terus nanti rata-rata B dengan C baru C gitu ya. Terus ada gini. Oke, gitu ya. Jadi di antara dua suku berurutan disisipkan rata-rata kedua suku tersebut. Jumlah semua bilangan di barisan baru tersebut adalah, nah ini yang ini kalau dijumlahkan itu berapa gitu ya. Nah, oke, saya pindah ke halaman berikutnya ya. Dan ini kalau misalnya kita tuliskan jumlah
bilangan yang disisipkan ya. Karena kan kalau yang tadi yang sebelum disisipkan kan udah tahu ya jumlahnya berapa. Nah, kalau yang disisipkan aja misalnya kita kan punya A plus B per 2, kemudian B plus C per 2, C plus D per 2, kemudian ada D plus E per 2, E plus F per 2, kemudian ada F plus G per 2 gitu ya. Nah, ini kalau kita jumlahkan, ini kan di sini sukunya sama ya, berarti kita bisa buat semuanya per 2 ya. Kemudian lihat atasnya, ini ada A, B-nya ada 2 ya. B plus B ya, berarti kita punya A plus 2B, C-nya juga ada 2 ya, plus 2C, plus 2D, plus 2E, plus 2F, plus G ya. G-nya kan 1. Nah, berarti di sini kita punya, kalau kita pisahkan nih, A dan G-nya, ya. Berarti kita punya A plus G per 2 ditambah, gitu ya. Nah, ini yang ada faktor 2-nya ya. Berarti di sini ada 2B plus 2C plus 2D plus 2E plus 2F. Oke, dibagi 2. Ini kan bisa sukunya kalau 2-nya ditarik keluar kan bisa di gini ya. Seret. Nah, sekarang kita punya berarti kita hanya punya A plus G per 2 ditambah tinggal ini B. Oh, sorry. Nah, ini B plus C karena udah dibagi 2 semuanya ya. Jadi pembaginya jadi hilang. Jadi 1 gitu. D plus E plus F. Ya kan? Nah, tadi kita tahu A plus G itu kan 38 ya. Berarti di sini 38 per 2. Dan B plus C sampai F itu kan tadi kita punya 95 ya. Coba lihat di sini. B plus C sampai F itu kan 95. Jadi kita tuliskan di sini plus 95 ya. Nah, 38 per 2 itu berapa? 19 ditambah 95 itu sama dengan 114. Jadi jumlah, oh belum ya. Jumlah bilangan yang disisipkan itu ada 114 ya. Nah, yang ditanyakan itu kan jumlah barisan yang baru ya. Yang baru itu berarti meliputi yang lama, yang A, B sampai G, yang itu kalau dijumlahin tadi 133 ya. Ditambah dengan 114 ya. Jadi jumlah S7 bukan S7 lagi. S yang baru lah gitu ya. Itu hasilnya adalah 133 ditambah 114 hasilnya 247 ya. Jadi jawabannya adalah 247. Oke, ini cukup panjang ya. Oke, kalau ada yang mau bertanya silahkan. Kalau enggak, kita akan lanjutkan ke soal berikutnya. Oke, ini ada jika Gx sama dengan 2x plus 4 dan GOF X sama dengan 2x kuadrat plus 4x plus 6, maka FOG 1 sama dengan, ada yang masih ingat jawabannya? Oke, kita akan lanjutkan pembahasannya. Ini nomor 7 ya. Oke, di sini kita punya
GX-nya sama dengan 2X plus 4, ya kan? Dan GOF-nya kita punya 2X kuadrat plus 4X plus 6 ya. Nah, yang ditanyakan itu adalah berapa FOG 1 ya. Oke. Nah, di sini coba kita jabarkan dulu GOF ya. G dikomposisikan dengan Fx itu kan sama dengan 2X kuadrat plus 4X plus 6 ya. Dan ini kan kalau dituliskan kan gini ya, artinya si Fx-nya dijadikan parameter untuk si G, ya kan? Nah, kita kan punya Gx-nya itu sama dengan 2X plus 4 nih ya. Coba bayangkan kalau X-nya kita ganti dengan Fx, karena di sini kan Fx-nya dijadikan parameter G, ya kan? Berarti hasilnya itu kan jadi 2Fx ya, plus 4, ya kan? Jadi si X-nya disubstitusi, karena X-nya jadi Fx, jadi X ini juga diganti dengan Fx. Jadi 2Fx plus 4, ya kan? Sama dengan 2X kuadrat plus 4X, oke, plus 6, ya kan? Berarti di sini kalau dipindah ruaskan 4-nya ke sebelah kanan, jadi kita punya 2X kuadrat plus 4X plus 2, ya kan? Dan kalau semuanya dibagi dengan 2, ya, ini supaya ini bisa dibagi 2 ya. Jadi punya X kuadrat plus 2X plus 1 ya. Jadi Fx-nya kita punya ini nih. Dan yang ditanyakan adalah, yang ditanyain itu kan berapa FOG 1, ya kan? FOG 1 kan berarti F, nah yang dimasukinnya adalah G1, ya kan? Oke, berarti kita perlu hitung dulu G1 ya. Di sini. Kan Gx-nya tahu ya. Berarti G1 itu sama dengan 2 kali 1 ditambah 4 ya. Hasilnya adalah 6. Berarti di sini F 6 ya, karena G1-nya kan 6. Nah, berapa nih kalau X-nya 6? Fx-nya kan ini. Kalau F6 berarti kita punya 6 kuadrat plus 2 kali 6 plus 1 ya. 36 ditambah 12 ditambah 1. Hasilnya 49 ya. Jadi jawabannya adalah 49. Oke. Kita lanjutkan ya. Masih siap? Seorang penjahit akan Seorang penjahit akan membuat dua model pakaian. Dia mempunyai persediaan kain batik 40 meter dan kain polos 15 meter. Model A memerlukan 1 meter kain batik dan 1,5 meter kain polos, sedangkan model B memerlukan 2 meter kain batik dan 0,5 meter kain polos. Maksimum pakaian yang mungkin dapat dibuat adalah, ada yang masih ingat jawabannya? Oke. Gimana? Oke. Oke, belum sampai ya, pas di akhir-akhir berarti. Oke.
Oke, kita coba bahas ya. Ini nomor 8. Jadi kalau kita misalkan X itu adalah banyaknya pakaian, sebut saja model A ya. Kemudian Y itu banyaknya pakaian model B yang dibuat ya. Dan nanti yang mau kita cari itu ya, berapa maksimum yang mungkin dibuat tuh berapa eh, X plus Y-nya itu kan ya. Oke. Eh, kalau kita buat tabel gitu ya, misalnya ini ada model A, model B ya. Model A ini X, model B ini Y. Kemudian di sini ada bahannya kan, ada batik, ada juga yang polos gitu ya. Salah salah. Oke, gitu ya. Nah, yang model A itu kan membutuhkan 1 meter kain batik dan 1,5 kain polos ya. Jadi ini 1,5 gitu ya. Kalau yang model B memerlukan 2 meter dan 0,5 ya. Ini 2, ini 0,5 ya. Kemudian, nah persediaan batiknya juga terbatas ya. Jadi di sini eh, ya ini stok gitulah sebut saja ya. Jadi stoknya kalau batik itu ada 40 meter ya. Kemudian yang polosnya ada 15 meter ya. Nah, ini kalau kita buat pertidaksamaan ya, kita buat model matematikanya, ini eh, ke bawah ya. Jadi kalau X, 1X ditambah 2Y harus kurang dari sama dengan 40 ya kan. Jadi 1X ditambah 2Y harus kurang dari sama dengan batas persediaan dari kain batik. Kemudian ini 1,5X ditambah 0,5Y ini harus kurang dari sama dengan 15 ya kan. Dan fungsi tujuannya itu kan X plus Y ya. Jadi ini maksimasi ya. Gitu ya. Nah, karena ini maksimasi, ini sorry, X-nya lebih besar dari sama dengan 0 dan Y-nya juga sama ya. Nggak mungkin uh, negatif ya, X dan Y-nya. Nah, masih ingat kan kalian kalau maksimasi, maka cari aja titik potongnya langsung ya. Baru kemudian nanti di titik potong itu dihitung berapa Z-nya, berarti itulah titik maksimumnya ya kan. Nah, kalau kita buat persamaan, pertidaksamaan di atas, jadi kita punya X plus 2Y sama dengan 40, kita akan cari titik potongnya, atau cari solusi dari sistem persamaan ini, berapa X dan berapa Y-nya. Oke, mungkin saya perlu jelasin dulu ya. Ini oke, supaya tidak ada desimal, ini kalikan kalikan berapa? 2 ya. Kalikan 2. Jadi yang ini dikali 2 gitu ya. Ini tetap aja kali 1. Ini hanya untuk ini ya, supaya nggak desimal. Jadi 2 kali 1/5 kan 3X ya, ditambah 2 kali 0,5, 1. Y aja ya. Sama dengan 30 ya. Kemudian, oke, ini dieliminasi ya. Atau mau substitusi boleh. Ya, terserah cara kalian yang mana ya. Jadi kita punya X plus 2Y sama dengan 40, maka kita punya X sama dengan 40 min 2Y.
kita substitusikan ke 3x plus y sama dengan 30 ya. Jadi x-nya itu 40 min 2y plus y sama dengan 30. Berarti di sini kita punya 120 min 6y plus y sama dengan 30 ya. Berarti ini min 5y sama dengan min 90 ya. 30 dikurangi 90. Betul ya? Jadi y-nya kita punya berapa? 18 ya. Oke, y-nya 18. Kalau y-nya 18, maka x-nya itu kan 40 min 2y ya. Yang ini nih. Berarti kita punya 40 min 2 kali 18. 40 min 36. X-nya adalah 4. Ya kan? Nah, kita langsung substitusi ke sini aja ya. X-nya 4. Y-nya 18. Berarti maksimumnya itu adalah 22 ya. 22 pakaian yang terdiri dari 4 model A dan 18 model B ya. Oke. Ini sudah setengah 6. Gimana kesepakatan? Kalau saya mau lanjut ya. Tapi kalau kalian mau udah juga silahkan boleh left. Tapi saya akan apa? Oke. Gimana yang lain?